Bayangkan, seorang pemuda berusia 17 tahun memimpin pasukan besar menaklukkan wilayah asing, menjatuhkan raja yang lalim, dan membuka jalan bagi peradaban baru. Ini bukan kisah fiksi, ini adalah kisah nyata seorang jenderal muda yang namanya tercatat dalam sejarah, Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim lahir pada tahun 1695 Masehi di Taif, wilayah Hijaz, dari keluarga bangsawan Arab yang terkenal dalam bidang pemerintahan dan militer. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, pemberani, dan memiliki kepemimpinan alami. Pada usia remaja, ia sudah dipercaya sebagai gubernur kota penting di Irak oleh Kekhalifahan Umayyah. Titik balik hidupnya terjadi ketika Khalifah Al-Walid memintanya untuk memimpin ekspedisi militer ke wilayah Sindh, di kawasan yang kini menjadi Pakistan. Misinya bukan hanya militer, tetapi juga diplomatik dan ideologis, membawa keadilan terhadap rakyat yang tertindas di bawah kekuasaan Raja Dahir. Perjalanan ke Sindh bukan tanpa rintangan. Ia menghadapi pasukan Raja Dahir yang kuat, wilayah geografis yang sulit, serta tantangan logistik yang luar biasa. Namun yang paling berat, ia membawa pasukan Muslim ke wilayah asing yang budaya dan bahasanya sangat berbeda. Puncaknya terjadi dalam perang di Debal. Dengan strategi brilian, Muhammad bin Qasim berhasil merebut benteng, kota pelabuhan penting itu. Selanjutnya, ia menaklukkan kota demi kota, hingga Raja Dahir akhirnya terbunuh di medan perang. Sindh pun jatuh ke tangan kekhalifahan. Namun, ia tidak hanya menaklukkan, ia mengatur wilayah itu dengan adil, memberikan kebebasan beragama, dan menjalin hubungan dengan penduduk lokal. Muhammad bin Qasim tidak memaksakan Islam. Ia menghormati penduduk Hindu dan Buddha, bahkan mempertahankan struktur sosial dan agama mereka. Ia mendirikan pemerintahan yang menghormati keanekaragaman dan memperkenalkan sistem administrasi baru yang efisien. Namun, akhir hidupnya tragis. Setelah kematian Khalifah Al-Walid, kekuasaan beralih ke Sulaiman bin Abdul Malik yang tidak menyukai keluarga Muhammad bin Qasim. Ia dipanggil pulang dan dijebloskan ke penjara, kemudian meninggal secara misterius, kemungkinan besar disiksa hingga wafat. Usianya baru 20 tahun. Meski hidupnya singkat, warisannya besar. Ia membuka jalan bagi penyebaran Islam di Asia Selatan. Kota-kota yang ia bangun menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Namanya dikenang sebagai pemimpin muda yang bijak, adil, dan pemberani. Di Pakistan, ia dianggap sebagai pahlawan nasional. Dari Muhammad bin Qasim, kita belajar bahwa usia bukanlah penghalang untuk membuat sejarah. Keteguhan hati, visi yang jelas, dan kepemimpinan yang adil bisa mengubah arah sebuah peradaban, bahkan jika kamu masih remaja. Dalam dunia yang sering menunggu orang cukup umur untuk membuat perubahan, Muhammad bin Qasim membuktikan bahwa keberanian dan akhlak mulia bisa menjadi kekuatan besar, bahkan di usia belasan. Kisahnya bukan hanya cerita sejarah, tapi api yang menyala untuk generasi muda hari ini. Jika menurut kalian tayangan ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, dan tunggu kisah menarik selanjutnya.